Yo, what's up guys? Welcome back to my channel Kimtan EHD. Yes, apa kabar semuanya Sobat Pelangi dimanapun kalian berada. Senang sekali akhirnya gue Kimtan bisa kembali menyapa hangat kalian semua. Tentunya hanya di channel kesayangan kita semua, khususnya gue yaitu Kimtan EHD. Seperti biasa ya, di video kali ini gue bakal kembali nge-share pengalaman gue dalam mengarungi dunia pelangi dan dunia yang lainnya. Kali ini gue mau nge-share pengalaman pribadi gue lagi. Dan kali ini gue mau nyeritain tentang pengalaman gue bertemu dengan salah seorang gue kenal dari aplikasi di sebuah hotel. Tapi ketika tiba di hotel ternyata dia nggak sendirian. Terus ngapain tuh Kim? Ya udah yuk lanjut aja, mari kita mulai. Jadi nih guys, ceritanya waktu itu gue lagi main aplikasi Grindr. Dan Grindr itu adalah aplikasi kaum pelangi seperti Hornet dan lain-lain. Dimana di aplikasi itu pasti kita menemukan sosok-sosok cowok pelangi. Kadang ada yang kita suka, ada yang nggak suka juga. Mungkin salah satunya adalah karena kita punya yang namanya selera dan juga tipe. Waktu itu tiba-tiba ada yang ngechat gue di Grindr itu. Gak ada foto sih awalnya. Ya gue sih mikir, oh pasti ini kalau orang yang gak ada foto kayak gini biasanya dia itu adalah sok secret. Dan mungkin juga dia tuh gak mau diketahui oleh kebanyakan cowok pelangi di aplikasi tersebut. Dan ketika dia ngechat hi gitu, terus gue langsung bilang dengan spontannya, pick ya, itu pasti kata-kata yang gue selalu lontarin ke siapapun ketika ada orang yang ngechat gue tapi gak pakai foto. Dan dia kirimlah fotonya itu loh guys. Dan sepintas sih keren gitu, body nge-gym gitu. Dan gue langsung make sure itu beneran fotonya, bukan. Yes, itu asli gue katanya. Dia seorang visitor dari Bandung lagi nginep di sebuah hotel di kota tempat gue tinggal. Chat lagi, wanna fun katanya gitu. Dan ya gue sih sebagai cowok pelangi ya sangat wajar sekali ya ketika diajakin fun sama cowok modelan begitu. Siapa sih yang nggak mau dan yang nggak tertarik gitu kan. Oh boleh, di mana? Dia langsung ngasih tahu alamat hotel dan ya stay-nya di mana gitu di sana itu. Malamnya gue langsung hotel ke sana karena waktu dia ngechat itu agak sorean. Gue berangkat dari tempat tinggal gue ke hotel itu sekitar jam setengah 8-an. Sengaja sih kenapa agak malaman biar sambil main gitu ya. Tibalah singkat cerita gue di hotel itu. Pas tiba di hotel ya gue parkirin kendaraan, langsung menuju lantai di mana dia stay gitu kan. Dan ketika udah tepat di depan pintu kamarnya sih gue langsung ketuk ya bel yang ada di sana gitu. Tak lama kemudian dia pun buka dan gue masuklah ke dalam kamarnya. Dia tuh kamarnya luas banget guys. Mungkin dia ngambil kamar yang bener-bener luas ya. Sepintas ketika gue masuk, kok ada suara manusia lain ya, bukan hanya dia gitu. Ternyata pas gue masuk, itu di dalam kamar ada 3 orang lagi. Jadi sama dia itu 4 orang. Dan pas ketika gue masuk, gue kaget dong. Lah, bukan cuman kamu di sini. Gue tanya gitu kan. Bukan, ada temanku juga berempat kita katanya. Jadi ada 4 orang. Terus gue langsung masuk ke 1 orang. Lah, kok nggak bilang gitu kan. Ya nggak apa-apa kan katanya, toh kita mau fun juga kok, jadi santai aja. Gue sih awalnya agak bete gitu ya, karena apa sih nggak bilang dari awal kalau mau ramean kayak gini. Jadi kan gue nya udah ada bayangan, bukannya gue nggak mau gitu. Dan juga emang takutnya gue nggak cocok sama teman-temannya itu loh guys, makanya gue agak bete. Terus lah kayak gitu gue langsung disuruh masuk, dan suasana kamarnya itu udah banyak banget minuman-minuman yang bisa dibilang itu yang bermerek lah gitu ya. Terus juga ada musiknya gitu. Pokoknya kayak party gitu. Dan si cowok yang pertama kali buka pintu ini adalah si cowok yang ngechat gue di Grindr itu. Memang si kesan pertama ketika dia buka pintu pun gue bener-bener surprise ya, karena badannya juga oke dan dia lagi nggak pakai kaos, cuman pakai kolor pendek doang. Gue pun udah langsung terbelalak ngeliat dia. Pas ketika gue jalan masuk, ngelihat teman-temannya yang bertiga itu, mereka semuanya, you know nggak? Kalian tahu nggak guys? Mereka bertiga, tiga-tiganya lagi mengenakan daleman doang dan lagi pada ngobrol sambil drawing. Dan ketiga-tiganya juga adalah tipe-tipe cowok yang badannya keren. Gue bisa akui, acungi jempol,
Berarti totali 4 orang ini semuanya itu body-body yang memang bisa dibilang ideal gitulah ya, karena kelihatan dari posturnya juga gitu. Terus gue disuruh gabung sama mereka, sini gabung katanya, kenalan dulu. Lalu gue kenalan dong sama yang ngajakin chat di Grindr, dia udah kenalan, sama si yang 3 juga udah salaman gitu ya, sini gabung. Nah gue kan agak-agak canggung tuh awalnya, karena gue sendiri yang pakai pakaian mereka sih udah enggak gitu loh guys. Dan mereka langsung, nggak asik nih katanya, open aja kayak kita biar enjoy. Oh ya udah, akhirnya gue pun open, jangan jauh-jauh, opennya di sini aja, santai aja. Ya udah, akhirnya gue pun di depan mereka langsung ngelepasin kaos dulu, dan sampai pada akhirnya juga bawahan, dan celing, gue pun posisinya kondisinya sama kayak mereka, hanya mengenakan dalaman doang. Dan setelah kayak gitu gue disuruh duduk di tengah-tengah, jadi 2 di sebelah kiri, 2 sebelah kanan, gue tengah-tengah. Tengah-tengah itu ya udah, gue langsung dikasih minuman, kita ngobrol. Ya sepintas sih gue suka ya, seneng dengan keadaan kayak gitu, karena keempat-empatnya ini bener-bener orangnya good looking semua guys. Itu yang bikin gue akhirnya nggak kecewa dan nggak bete gitu. Ya udah, kita ngobrol sambil drink. Ketika kayak gitu ya terjadilah sesuatu yang gue inginkan. Salah satu di antara mereka itu memulai yang namanya gini. Begitupun gue, pertama gue ditarik ke sebelah kiri, gue gini, terus udah kelat ke sebelah kanan gitu lagi, dan udah kayak gitu gue gantian sama yang ujung kiri, ujung kanan. Pokoknya mah kita berlima itu enjoy banget ngelakuin pemanasan, walaupun even baru ngelakuin ini doang. Itu saling bergantian kita kayak gitu guys. Bener-bener, aduh, gue udah kayaknya tuh nggak tahan gitu maksudnya. Ya udah, setelah kayak gitu kita ngobrol lagi gitu, minum lagi. Terus tiba-tiba satu orang ada yang ngeplay musik yang bisa dibilang kayak live DJ gitu. Ya udah, akhirnya kita joget bareng, gue ditarik, kita di depan itu kita kayak party gitu kan, asik, pokoknya joget, menikmati musik gitu kan. Dan sambil joget itu ya kita sambil saling bergantian gitu, gue sama si A, sama si B, sama si C gitu kan. Pokoknya keliling deh kita semua tuh kayak bener-bener imbang gitu. Jadi nggak gue sama yang si A aja, nggak, tapi emang semua itu kebagian dan ngerasain gitu loh guys. Ya udah, kita terbawa suasana party kayak gitu. Ya kita lanjut sampai bener-bener ada momen dimana gue agak oleng. Terus ketika gue agak oleng, tapi masih sadar ya, masih sadar. Setelah kayak gitu ya, ketika suasana sudah mulai mungkin on fire semuanya, ya kita lanjut pemanasan guys. Jadi waktu itu kondisinya gue tidur ya, gue masih inget banget karena gue tuh nggak sadar ya. Gue tidur dan gue langsung pemanasan sama 4 orang itu. Gak tau kenapa gue tuh kayak bener-bener dikerumunin gitu loh. Jadi dari atas sampai bawah ada yang ngelakuin pemanasan full, terus ya ada yang area sini gue nya aja, ada yang sebelah sini, ada yang bawah, kanan, kiri, pokoknya full banget. Gue tuh bener-bener dimanjakan sama orang 4 ini. Gila, itu bikin gue tuh kayak seolah-olah gue tuh sebagai apa ya, bintang tamunya gitu, dan mereka tuh yang ngelakuinnya, dan mereka juga walaupun ke gue kayak gitu, tapi mereka pun sama masing-masingnya juga ngelakuin pemanasan. Jadi bukan hanya ke gue doang seorang diri sih, tapi saling ngenakin gitu maksudnya. Ya udah, gue pun setelah kayak gitu gue di pemanasan sama si orang yang lainnya gantian gitu kan. Pokoknya bener-bener gantian full, karaoke juga gantian, terus gini juga gantian, pokoknya semua serba gantian. Jadi gue itu sama 4 orang ini semuanya ngerasain ketika pemanasan itu. Sampai pada akhirnya gue bangun ya, gue tengah-tengah muter gitu. Gue tengah-tengah, terus mereka berdiri, gue nya jongkok, dan mereka berdua sudah nunjukin si Joninya di depan kepala gue yang kayak gini kondisinya. Ya udah, pelan-pelan gue ngelakuin karaoke one by one ke punyanya mereka, ke yang si A, ke yang si B, ke yang si C, ke yang si D. Pokoknya gue muter sampai gue gantian gitu. Ketika gue ngelakuin sama yang si A, tangan kanan kiri gue megang yang lainnya. Pokoknya mah gitu deh, multi
apa namanya, multitasking banget deh gue waktu itu. Sampai di momen akhir mereka semuanya ngedeketin diri, jadi yang keempat-empatnya ini gue suruh buat karaoke langsung. Itu mantep banget guys. Terus setelah kayak gitu mereka semua udah bener-bener naik, begitupun gue gitu ya. Ya udah, karena gue juga udah tak tahan lagi, akhirnya kita pun ngelakuin adegan full. Adegan fullnya kayak gimana tuh Kim? Jadi kita sebenarnya gantian sih guys ya, tapi di sini yang mendominasi adalah gue. Kenapa? Karena gue tuh seolah-olah kayak bintang tamunya gitu. Jadi yang pertama kali yang ngelakuin ya gue gitu. Gue yang ngelakuin, terus setelah kelar gantian ke gue juga gitu. Sampai pada ada momen dimana sebagai salah satu yang memang bisa dibilang mereka tuh ke gue semua gitu. Ngerti kan? Jadi walaupun gue gantian, tapi mereka juga ngelakuin ke gue, tapi gue tuh yang di bagian yang ya mereka tuh ngelakuinnya hanya ke gue untuk adegan yang itu. Dan itu sumpah banget, gue kayak seneng banget. Karena gue enaknya dapet dan ya digituin juga dapet, keempat-empatnya juga gitu. Jadi mereka itu intinya mau gue gituin. Tapi ketika mereka mau ngegituin tuh malah maunya ke gue semua, keempat-empatnya ini. Jadi mereka berempat itu nggak saling gituan, cuman ke gue doang gitu. Tapi mereka mau gue gituin gitu loh. Terus Kim, lo empat-empatnya lo gituin juga? Enggak sih, cuman 2 orang doang. Jujur li ya, yang 2-nya cuman King kita pemanasan sambil ya you know lah, saling pegang gitu. Tapi yang 2-nya ya dia mau gue gituin. Terus yang empat-empatnya jujur mereka mau ngegituin gue. Di sanalah itu yang namanya kenikmatan sebuah fun ya, jujur buat gue, karena semuanya itu imbang, gak ada yang terpojokan, gak ada yang mendominasi terlalu gimana. Jujur gue malah seolah-olah kayak jadi rajanya gitu di sana, karena gue mendapatkan semuanya dari keempat-empat cowok keren ini. Dan semuanya juga kita main aman ya, jadi tetap menggunakan pengaman, nggak sekonyol yang kalian pikir. Dan itu adalah sebuah permainan yang benar-benar bikin gue kelabakan abis, sampai lemes pada akhirnya. Ya untungnya sih gue tahu sendiri kalau misalnya posisi yang memang digituin, biasanya itu ya kita nggak harus menunggu yang namanya itu bangkit ya. Tapi kalau kita yang ngegituin, itu udah harus pasti kitanya harus fit dan mantep gitu. Dan setelah kayak gitu, singkat cerita ya mereka satu persatu kelar gitu menumpahkannya. Ada yang di dalam, ada yang di area sini gue, ada yang di sini juga gitu. Pokoknya saling bergilir lah gitu. Saling bergilir ketika mereka ingin menumpahkannya, tapi ketika permainannya itu ya bergilir juga, tapi nggak langsung tumpah. Cuma singkat beberapa selang waktu kemudian ya ketika mau tumpah mereka bergilir kayak antri sembako gitu loh maksudnya. Terus lo kapan tuh Kim tumpahnya? Jujur gue tumpahnya adalah ketika awal-awal gue ngelakuin sama yang 2 orang ini. Jadi kayak udah tumpah duluan. Dan mereka ya ngeliatin sambil solo gitu. Dan itu semuanya berjalan dengan mulus banget guys. Dari awal sampai akhir kurang lebih mungkin 3 jaman kita ngelakuin. Sampai pada akhirnya sudah kelar semuanya, kita semuanya break, tidur, ada yang rebahan. Tapi karena gue waktu itu nggak mau nginep ya, jadi gue putusin buat pulang setelah bersih-bersih. Ya udah, jam setengah 12 kalau nggak salah, gue akhirnya pamitan. Dan ya setting ke semuanya, karena mereka semuanya udah bikin gue happy malam hari itu, kita bermain rame-rame. Itulah guys pengalaman gila gue kali ini yang mungkin seru buat gue share ke kalian ya. Gimana? Kalian pernah nggak ngalamin yang kayak gitu? Pasti dong ya. Cuman ya di sini ya gue harus kasih garis bawahnya adalah sama siapapun, ketemu siapapun, berapa orang pun tetap ya harus safety, karena ya kita nggak pernah tahu kan. Minimal ada pengaman lah, karena kalau nggak ada itu ya kita nggak pernah tahu juga. Jangan sampai konyol. Kita punya prinsip, kita bisa menolak kalau sekiranya tidak ada hal yang bisa bikin kita safety. Oke? Thank you banget buat kalian yang udah tonton video gue kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. See you next time and bye.